Dalam pertemanan selama ini, Lik, saya paling males dengan tiga jenis orang ini ya kalau saya dimintai pendapat. Pertama, orang yang tukang rokok tapi selalu ngeluh, aduh saya nggak punya duit buat beli beras, nggak punya ini buat istri saya ya. Tapi dia tetap ngotot pengen ngerokok terus. Kalau saya bilang ya udah duit rokoknya buat beli beras aja, aduh nggak bisa juga, nanti saya nggak bisa mikir, nggak bisa kerja, males ngapa-ngapain, repot. Itu pokoknya kalau Lilike dimintai pendapat sama tukang rokok terus ngeluh mau pengen berhenti, itu nggak akan bisa. Kita lebih bagus nyuekin saja ya. Terus kedua, oleh orang yang lagi bucin, budak cinta ya, sapi pacar saya selingkuh, preketek, ya udah bubarin aja, tapi saya cinta, nggak bisa, gimana dong. Ujung-ujungnya kalau kita ngasih pendapat ke orang ini, nanti kita yang salah kalau mereka sudah kembali akur ya. Jadi ini nanti kita dipikir mau memisahkan hubungan mereka, padahal orang itu yang datang ke kita minta pendapat, nggih. Terus yang ketiga, yang saya males banget kalau diajak diskusi itu kalau membahas soal calon presiden ya, itu ujung-ujungnya berantem. Dah pokoknya tiga jenis orang itu saya males banget ladeni kalau mau diajak ngomong ya. Begitulah ya. Dan Lik, sekarang langsung selamat datang di Santos Sapi. Mohon maaf awalnya mandan berbeda hari ini ya. Hari ini saya mau masak ayam, Lik. Masaknya mau ya sederhana banget, intinya begitu ya. Dan saya harap Lilike belum pernah mencoba resep ini, jadi ini nanti resep ini bisa dengan segera untuk dipraktekkan. Bahan-bahannya tenang saja, ada semua di rumah, baik bahan, bumbu, peralatan masak, semuanya ada di rumah Lilike sekarang. Nggih pun langsung saja capcus. Nggih, sayangku, cintaku, I love you. Pertama-tama, Lik, siapkan daging iwak pitik ya. Ini barusan saya beli di pasar iwak pitik. Sekilo ayam, Lik, sekarang di Batam harganya adalah 36.000 ya. Ini tanggal 26 Januari 2023. Ayam sudah mulai turun. Kalau kemarin 42 terus 38, sekarang 36. Semoga besok bisa turun lagi, tapi jangan terlalu banyak juga turunnya, kasihan yang pengusaha ayam, karena mbok kayu saya juga juga usaha begitu ya. Jangan murah-murah banget lah, melas. Ini ayamnya saya beri garam dulu, Lik. Saya beri garamnya yang banyak. Terus kemudian ayamnya saya elus-elus begini ya. Itu kenapa harus dilus-elus, sapi? Bagi Lilik yang sudah lama ngikuti si sapi pasti paham kenapa si sapi meremet-remet ayamnya menggunakan garam, supaya bau itunya hilang, Lik. Bau pakan ayamnya hilang, nggih. Dan ini kalau diremes-remes begini, aroma ininya tuh keluar, bau apa kek. Tapi nanti kalau udah dicuci, ayamnya aromanya dari seger, Lik. Terus tadi saya lihat brutus sebelah mana sih ya? Oh ini. Ini brutusnya akan saya buang. Ini juga biang kerok bau, Lik. Jadi besok Lilike kalau mau masak ayam, terutama ayam lehor, bagian brutusnya dibuang ya. Ini selain lemaknya banyak, aromanya juga nggak endol. Apalagi kalau niatnya untuk ngesop, aduh, brutusnya dibuang, Lik. Udah. Terus lajengnya ini akan saya cuci dulu. Ini bilasnya beberapa kali ya, Lik ya, sampai Lilike betul-betul yakin garamnya sudah nggak ada di ayamnya, terus lendirnya juga sudah hilang. Ini belasan ketiga, Lik. Airnya udah jernih tuh ya, udah cukup. Terus lajengnya kalau ini mau dikucrut-kucrutin menggunakan air jeruk nipis boleh juga, Lik. Tapi si sapi nggak punya, ya jadinya nggak dikucrut-kucrutin dengan air jeruk ya. Udahlah, biar begini saja. Ini juga sudah aromanya amis sudah berkurang jauh. Terus lajengnya, Lik, ke dalam ayam saya akan memasukkan bawang putih. Nanti Lilike bisa mengulek, bisa menggeprek, bisa mengiris. Setelah pokoknya bawang putih dicampurkan ke dalam ayam yang gilik, nggih. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih, tapi ukurannya gede cilik, Lik, tuh ya. Nggak langsung hancur semua, masih banyak ampas-ampas. Ini dimasukkan lagi, terus baru dipencet maning. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, tapi sebenarnya garam ini sesuai dengan selera masing-masing mawon, Lik.
Kemudian ini kita caruk. Terus Lik, kalau sudah dicaruk seperti ini dan kira-kira sudah rata, selajengnya ayamnya kita cuekin. Ini bisa kita masukkan ke kulkas ya. Ya walaupun sekitar 10-15 menit nggak masalah memasukkan ke dalam kulkas. Sekarang kita siapkan talenan desit Lik. Terus kemudian saya akan mulai rajang-rajang. Ini saya akan kerajang berambang, bawang merah ya. Bawang merahnya saya menggunakan 4 siung. Itu boleh diulek nggak Sapi? Ya boleh, nggak ada yang larang. Mau diulek ya silahkan. Cuman saya sekarang lagi seneng rajang-rajang Lik, beberapa ngulek-ngulek ya. Kebanyakan cucian males. Jadi ini cukup begini saja. Dah, singkirkan munggah kabeh disit. Terus Lik, saya juga perlu laos. Laos dirajang tipis begini. Itu belum dicuci ya Sapi? Udah Lik, karena kan nggak semua proses harus ditunjukkan ya. Kadang yang ketek juga karo lilik. Tapi lilik yang sekali-sekali hadir saja nggih. Kalau lilik yang Lik Sri, Lik Siti, Lik Ani, Lik Tuti, itu udah CS-an sama saya. Jadi ini saya udah paham anu guyonane. Selajengnya saya perlu cabai. Di sini saya menggunakan cabai besar tewe ya Lik ya. Ini akan saya kerajangnya gimana ya bagusnya ya. Begini saja mandan bunder-bunder, nggak serong-serong. Terus selain cabai merah sebenarnya juga menggunakan cabai hijau Lik, tapi saya udah nggak punya cabai hijau. Jadi ini menggunakan cabai merah saja begini. Dan bisa jadi Lik, pas video ini tayang bisa jadi ya. Saya nggak tahu ini tayangnya akan kapan. Bisa jadi pas video ini tayang saya sudah bersama Biung Dira, karena rencananya bentar lagi saya mau balik kampung, mau mudik, entah berapa bulan nanti di kampung. Ya nanti sih balik sini lagi, cuman di kampung akan lama, aku nunggu nih Biung Dira disit. Daun salam Lik, saya juga butuh. Kemudian serai, ini serainya punya saya udah, aduh melaser umum udah. Ini dari zaman sembara pacaran sama Farida ya ini. Ada juga daun jeruk Lik. Terus selajengnya di sini saya juga perlu tomat. Harusnya menggunakan tomat hijaunya yang banyak Lik, tapi ini punya saya tinggal satu. Yang satu udah malik jadi kuning, tapi nggak apa-apa ya, masih ada rasa asem-asemnya. Kalau bisa gunakan 3 hingga 4 Lik. Kalau nggak ada tomat hijau silahkan gunakan itu apa sih namanya, belimbing buluh juga bagus itu. Malah menurut saya bagusan menggunakan belimbing buluh daripada menggunakan ini apa sih namanya, tomat hijau nggih. Kemudian di iris-iris dibelah-belah saja begini Lik. Udah banyak banget bumbunya ini ya. Bentar-bentar saya akan ngambil ayamnya dulu. Nah ini dia ayamnya. Saya memasukkan ke kulkasnya nggak lama ini, paling sekitar 5 menitan saja selama si sapi ngerajang-rajang ya. Terus sekarang Lik, bumbu-bumbu yang barusan kita rajang kita lebokan, kita masukkan ke dalam baskom. Mak cemplung ini nggak usah mikir-mikir, pokoknya cemplungkan saja semua Lik. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Ini mandan banyak saya menggunakannya Lik. Kalau liliknya nggak suka manis ya gunakan sedikit saja nggih. Tambahkan micin Lik. Saya menggunakan kaldu ayam tanpa MSG, katanya begitu. Selajengnya di sini saya juga perlu santan. Saya menggunakan, biasalah ini STD banget, 65 ml ya, yang perbungkus saya itu langsung dikecrut-kecrutkan saja. Ini jangan ditambah air Lik nggih. Begini saja ini. Pun selajengnya ini diublek-ublek, diratakan. Ini berhubung tomatnya kurang ya Lik ya, saya akan menambahkan sedikit saja asam jawa, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Tuh Lik, segini saja ya, sendulit saja ini. Campurkan. Nanti usahakan liliknya di rumah jangan menggunakan asam jawa, gunakan belimbing buluh ataupun gunakan tomat hijau. Tapi kalau menggunakan tomat hijau yang mandan banyak pakainya begitu. Nah, kalau sudah tercaruk semua, udah campur rata, sekarang kita ngambil piring ataupun baskom yang tahan panas Lik.
Katanya saya mau memasaknya menggunakan baskom ini saja, Lik. Tenang saja, walaupun ini kelihatannya bening ringkih begitu, tapi ini tahan panas. Ini diratakan dulu ya. Begini. Selajengnya ini langsung kita kukus saja, Lik. Ini, Lik, akan saya kukus minimal 30 menit, nggih. Ngitungnya 30 menit itu dihitung dari air mendidih, Lik. Terus kemudian bagian atas saya tutupi begini. Dah, kita tunggu hingga matang, Lik. Sebenarnya ya, Lik ya, selain menggunakan mangkok, menggunakan baskom, Lik juga bisa menggunakan daun pisang. Tadi nih si ayam ini dibungkusi seperti kita bikin pepes itu ya, bikin pelas. Jadi itu akan lebih harum. Cuman masalahnya sekarang kan di Batam lagi musim hujan, di pasar tadi juga nggak ada daun pisang. Misalnya ada pun mahal banget, nggak ekonomis. Jadi saya memilihnya mengukusnya menggunakan mangkok. Gitu. Tadi saya ngomongnya ngukusnya 30 menit ya, Lik ya. Tapi prakteknya saya ngukusnya berapa? 45 menit, lama banget. Nggak apa-apa lah ya. Kita lihat, Lik, hasilnya. Panas. Tuh begitu hasilnya. Kita tunggu dingin dulu ya, Lik ya. Setelah dingin kita pindahkan sebagian ke piring, terus kita icipi bareng-bareng. Ini, Lik, masakannya si sapi hari ini ya. Setelah dipindahkan ke piring, jangan ditanya aromanya kayak ngapa, Lik. Ini harum sekali, nggak ada aroma amise babar blas, terus nggak ada aroma apek dari si ayam lehore nggih. Jadi ini menurut saya ini sangat rekomendasi untuk dicoba sama Lik. Cus, saatnya ngicipi, Lik. Ini mungkin Lik ada yang berpikir, sapi itu kan bisa saja dimasak kayak bikin opor begitu menggunakan santan. Beda, Lik ya. Kalau ayam dimasak langsung dengan dikukus itu asli wow. Ini ayamnya endol banget, Lik. Lembut kayak kita makan jamur barat zaman purbakala dulu ya. Asli. Lembut sekali ayamnya. Jadi kalau Lik pengen ayam yang lembut seperti ini, gunakan ayam segar, jangan gunakan ayam es, nanti hasilnya akan beda ya. Terus ini rasa masakannya, Lik, rasa asemnya kuat, tapi bukan asam yang gimana yang asam yang gila ya, tapi ini asamnya porsinya pas. Endol sekali. Terus ada glitter pedesnya, ada sedikit manisnya juga, enak banget pokoknya. Terus tadi kan ini menggunakan santan nih, karena dimasak lama jadi areh, tambah gurih. Sambil ngeletus cabai rawit. Mertua liwat diajak mampir, Lik, anu diaturi dahar ya, malah jangan dicuekin mertuanya. Asli endol tralala trelili, tapi ini lombok rawitnya pedesnya ngalahin. Monggo dicoba. Misalnya ini mau dibungkusi menggunakan daun pisang, ya silahkan dibungkusi, itu nanti akan memberikan aroma yang lebih endol lagi, Lik. Tapi yang mantan ribet pancen ya. Jadi kalau mau dibungkus menggunakan daun pisang, bagusnya di atas daun pisang itu diberi plastik juga. Tadi ini nanti kuahnya nggak bocor-bocor, nggih. Walaupun silakan Lik mencoba. Pastikan menggunakan ayam segar. Mau menggunakan ayam kampung lebih bagus, nggih, tapi lebih lama itu ngukusnya. Mana ki bingung dirah? Nyuwun pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Oke? Salam goblok-goblok. Cus, I love you, cintaku, sayangku.